Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Di atas daratan es yang luas, Jamungu yang marah menciptakan badai es dan salju ribuan kilometer. Ia bersumpah untuk menghabisi Lo Fang karena telah mengambil hartanya dan mengetahui rahasianya. Ia mulai merencanakan balas dendam terhadap manusia itu. Di sisi lain, tepatnya di atas benua utama, sebuah cakram hitam melayang melintas langit. Di dalam ruang kendali, Lo Fang mengangkat dua cangkir anggurnya. Ia mengenang Naik dan Pressing Tiger. Dengan nada sendu, ia mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka. Kematian mereka adalah bagian dari kejamnya alam semesta. Dan dia hanya bisa berharap suatu hari nanti ia bisa bertemu kembali dengan mereka. Ia pun teringat pada pesan dari Truyan dan pemimpin kota Primal Chaos bahwa selalu ada bahaya yang mengintai. Bahkan ia masih ingat pepatah terakhir dari gurunya, yakni Huyanbo, melalui Babata yang menekankan pentingnya untuk selalu menghormati alam semesta dan tidak pernah menjadi sombong. Lo Fang merenungkan perjalanan yang telah ia lalui. Ia dulu berpikir seorang kaisar puncak akan aman di benua Yanji. Ia juga meyakini bahwa seorang kaisar batas akan selamat di wilayah perang luar dan memiliki transmisi, membuat seseorang hampir mustahil mati. Namun kenyataan di menara itu berbeda. Naik Pressing Tiger, Ice Blade hingga Glotchan semuanya telah jatuh. Bahkan seorang kaisar batas sekalipun tidak mampu bertahan. Ia menyadari bahwa cerobos kecil apapun dapat membawa kehancuran. Apalagi Glotchan yang lebih lemah pun bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat karena situasi khusus menara yang meniadakan kemampuan teleportasi. Jika pertarungan terjadi di udara bebas, tentu hasilnya berbeda. Refleksi ini menegaskan baginya betapa berbahayanya alam semesta itu. Menara di benua Yanji hanyalah salah satu contoh. Ada yang terlalu banyak wilayah rahasia berbahaya dan resiko tak terduga. Oleh karena itu, ia harus senantiasa berhati-hati, tidak sombong dan sadar bahwa keberuntungan yang didapatnya bisa juga dimiliki oleh orang lain, bahkan dengan hasil yang lebih besar. Pertempuran yang berujung pada kematian empat kaisar itu menjadi tragedi besar sekaligus pelajaran yang penting bagi Lo Fang. Ia sadar bahwa sayapnya serta armor raja dan general yang dimilikinya hanyalah penambah kekuatan luar. Rasa percaya diri yang tumbuh dari benda itu ternyata semu. Ketika merenung, sebuah permintaan memanggil Lo Fang. Ia pun masuk ke alam semesta virtual, tepatnya di sebuah bar kota aliansi Hong. Ia bertemu dengan Tian Chen, yang juga adalah rival sekaligus sahabat dari Night Emperor. Ia mau pesan terakhir dari Night Emperor sebelum kematiannya, bahwa Glotchan yang membunuhnya di benua Yanji. Lo Fang membenarkan hal itu, bahkan menjelaskan Glotchan sendiri telah mati. Tian Chen tentu tidak menduga, namun menerima kenyataan bahwa hidup dan mati adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta. Mereka lalu berbagi minum, sementara Lo Fang enggan menjelaskan lebih jauh. Ia sadar masalahnya dengan jam ungu belum selesai, dan tidak ingin menyeret Tian Chen ke dalam masalahnya. Baginya, pertempuran kembali dengan jam ungu nanti pasti lebih berbahaya. Sebab lawannya itu adalah kaisar yang mampu menghabisi kaisar batas dan memiliki banyak harta untuk memperkuat diri. Lo Fang mulai memikirkan strategi untuk menghadapi musuh bebuyutannya itu. Di dalam cincin dunianya, Lo Fang menatap peti menara yang terikat rantai. Ia yakin harta di dalamnya jauh lebih berharga daripada gabungan seluruh item lainnya yang ia miliki. Ia mencoba menggunakan kemampuan transformasi Mosa untuk meniru klan Yanjia demi bisa membuka peti itu. Susunan genetik, energi, serta jimat, ia menyusun penyamaran sempurna. Ia lalu mengaktifkan pemindai peti. Sistem hanya memeriksa jimat dan energi kehidupan. Keduanya pun terkonfirmasi, dan rantai pun telah terlepas. Saat peti terbuka, Lo Fang menemukan 3 cincin dunia tanpa pemilik. Ia memindai satu persatu. Yang pertama berisi dunia luas dengan gunung logam, sungai cair berharga, kapal-kapal dan barang tak terhitung jumlahnya. Ia lalu memeriksa cincin kedua dan ketiga yang hasilnya sama mengejutkannya. Lo Fang baru menyadari kalau kini dia benar-benar sangat kaya raya. Harta ini bukan sekedar kumpulan barang biasa, melainkan bagian besar dari kekayaan ras Yanji. Lo Fang tak mengetahui bahwa para kesatria Yanji sebelum jatuh sengaja menaruh semua kekayaan mereka ke dalam 100 menara pengorbanan. Dan harta yang kini ia temukan hanya 1% dari keseluruhan kekayaan ras besar itu.
Lo Fong berdiri dengan tubuh gemetar ketika menyadari bahwa ia baru saja memegang sebuah harta karun yang tak ternilai. Kekayaan yang dia dapatkan benar-benar mengejutkan, membuatnya sadar mengapa Glochang naik hingga freezing tiger begitu bersikeras demi mendapatkannya. 3 cincin dunia ini ada di tangan Lo Fong, masing-masing dengan fungsi berbeda. Cincin pertama berisi harta untuk pejuang di bawah tingkat abadi, seperti Tuan Sektor, Tuan Domain hingga tingkat bintang. Walaupun benda-benda ini di dalamnya tergolong murah, jumlahnya sangatlah melimpah hingga memenuhi seluruh ruang cincin dunia. Cincin itu dikhususkan bagi mereka yang lemah untuk memastikan kelangsungan hidup klan Yanji. Pesan yang terukir di dalamnya menegaskan pentingnya generasi selanjutnya karena masa depan klan berada di tangan mereka. Cincin kedua berisi harta berupa pakaian dan perlengkapan lain yang jumlahnya memang tidak sebanyak cincin pertama, namun tetap luar biasa besar. Isinya dimaksudkan untuk menopang kehidupan para Undying yang harus menciptakan ruang hidup mereka sendiri, serta menjaga kelangsungan klan di tengah bahaya jagat raya. Cincin ketiga adalah yang paling berharga. Di dalamnya terdapat senjata berukir hasil pencapaian tertinggi klan Yanji. Selama ribuan hingga jutaan tahun, para kesatria bekerja keras membangun senjata-senjata itu, dan pada akhirnya hanya berhasil menciptakan tidak lebih dari 100 buah. Senjata itu adalah mahakarya yang kekuatannya melampaui 2 cincin lainnya. Saat Lo Fong mengaktifkan cincin ketiga, dia menemukan sebuah senjata yang tampak kecil dan halus, berbentuk seperti ban lengan berwarna hitam pekat, menyerupai sebuah sabuk Haistar. Yang mencoba memahaminya dengan menyalurkan energi dunia yang disertai jejak jiwanya. Seketika, senjata itu mengenali dirinya sebagai pemilik. Pesan pun tersampaikan langsung ke dalam kesadarannya. Senjata ini disebut Benspeck Lock, salah satu dari kurang dari 100 yang di seluruh alam semesta. Rahasia terbesarnya terletak pada ukiran Yanji. Para leluhur Yanji sejak lama telah menemukan jalannya sendiri melalui ukiran itu. Menara yang pernah dimasuki Lo Fong hanyalah versi paling dasar, namun tetap memiliki kemampuan luar biasa. Benspeck Lock adalah bentuk tertinggi dari ukiran kosong, yang ketika diaktifkan akan menyebar ke seluruh ruang dalam area tertentu dan mengunci teleportasi. Efek senjata ini sangatlah berbahaya bagi pejuang ruang angkasa, karena mereka akan kehilangan kemampuan terbesarnya, yaitu teleportasi. Namun penggunanya sendiri juga terkena dampak yang sama. Oleh karena itu, Benspeck Lock sangat cocok digunakan oleh pejuang hukum waktu. Dengan kemampuan menghentikan waktu dan sekaligus melumpuhkan teleportasi musuh, penggunaan akan memiliki kemampuan besar dalam pertarungan. Senjata ini dapat mengunci ruang dengan 3 tingkat berbeda. Tingkat pertama memiliki diameter 10.000 km, tingkat kedua 100.000 km, dan tingkat ketiga 1.000.000 km. Semakin besar jangkauan, semakin besar pula konsumsi energinya. Karena itu, pengguna diingatkan untuk menggunakannya hanya dalam situasi hidup dan mati. Lo Fong merasa darahnya mendidih, ia tidak pernah menyangka akan memperoleh harta sebesar itu. Ia teringat pada pengalaman sebelumnya di dalam menara. Bagaimana ruang terbatas mengekang pergerakannya. Kini dengan senjata ukiran Yanji di tangan, ia benar-benar memiliki keuntungan besar. Ia memutuskan untuk mencoba senjata itu. Benspeck Lock menempel di lengan kirinya menyatu dengan kulitnya. Sebuah titik masukan energi terbuka di permukaan. Lo Fong lalu masuk ke sebuah kristal dewa api, salah satu dari 2 yang ia miliki. Kristal itu bernilai 200 juta poin dan cukup kuat untuk dijadikan sebagai sumber energi. Ben segera menyerap energi, menutup rapat masukannya, lalu merubahnya menjadi solid. Dengan pikiran sederhana, Lo Fong memicu kemampuan Benspeck Lock. Ia memiliki tingkat pertama dengan diameter 10.000 km. Seketika energi tak terlihat menyebar segala arah. Ukiran transparan Yanji bermunculan di langit, gunung, tanah, dan udara. Tak dapat dihancurkan oleh serangan apapun. Ruangan di sekeliling benar-benar terkunci, membuat teleportasi mustahil dilakukan. Lo Fong tersenyum puas merasakan betapa luar biasanya kekuatan yang dia miliki. Lo Fong berdiri dengan mata berkilau dan penuh kegembiraan. Senjata yang baru saja dia peroleh benar-benar merupakan kunci luar angkasa. Sebuah pencapaian hukum ruang yang jarang bisa dimiliki siapapun. Perasaan itu seolahnya memberikan pemahaman luar biasa tentang hukum ruang itu sendiri. Ia sadar betapa berharganya senjata bukir ini. Dalam hukum luar angkasa terdapat 3 bagian utama, yaitu teleportasi, pelintiran, dan penguncian.
Masing-masing dari ketiga cabang itu memiliki subdivisi yang sangat rumit. Hanya pejuang yang mencapai level tinggi di salah satunya yang bisa diakui oleh hukum ruang angkasa. Namun mencapai puncak di salah satunya amatlah sulit. Biasanya hanya para kaisar puncak yang sanggup menaklukkannya. Meskipun beberapa kaisar tinggi yang memiliki pemahaman hukum mendalam juga bisa menguasai bagian-bagian tertentu. Kini dengan senjata pengunci ruang ditambah sayap Sanwu, Lo Fong merasa dirinya memiliki hak untuk berdiri sejajar dengan banyak Andehing. Ia terlalu bersemangat bahkan membayangkan berbagai skenario kemenangan. Namun kesadarannya segera kembali ketika dia teringat bahwa perangkat ini terus menyerap energinya selama diaktifkan. Ia mematikannya setelah sekitar 10 detik dan segera memeriksa penggunaan energinya. Band lengan menampilkan sisa energi 98,9%. Lo Fong pun tidak menduga sebab hanya dalam 10 detik dengan area pengunci terkecil, kristal Dewa Api senilai 200 juta poin telah berkurang 1,1%. Itu berarti setiap 10 detik setara dengan 2,2 juta poin, sedangkan 1 menit penuh akan menghabiskan 13,2 juta poin. Yang menarik napas panjang, senjata surgawi ini memang luar biasa karena tidak membutuhkan pelatihan. Cukup dengan sumber energi, maka fungsi penguncian ruang bisa digunakan. Namun biayanya benar-benar sangatlah mahal. Ia menyadari kebenaran pesan nenek moyang Yanji, bahwa senjata itu hanya boleh digunakan pada saat krisis hidup dan mati, sebab pemakaian berlebihan akan melahap sumber daya tanpa henti. Meski demikian, kegembiraan Lo Fong tidak hilang. Band pengunci ruang adalah kartu andalan yang tak ternilai, lebih berharga dibandingkan 2 cincin dunia lainnya. Ia lalu mulai menghitung nilai kekayaan dari keseluruhan harta yang telah dia dapatkan. 2 cincin dunia dan harta dari Glotchan harus dihitung bersama, namun jumlahnya terlalu banyak dan variatif. Ia bekerjasama dengan Babata dan bahkan setelah berhari-hari, angka pastinya sulit ditemukan. Melalui jaringan jagat raya, bantuan teman-temannya di Aliansi Hong, tokoh-tokoh di kota Aliansi Hong, hingga statusnya sebagai murid pemimpin kota kekacauan utama, ia akhirnya mendapatkan pekiran setelah 7 hari penuh. Cincin pertama yang penuh dengan harta bagi Tuan Sektor nilainya sekitar 221 miliar elemen campuran. Cincin kedua yang berisi pelengkapan Andehing nilainya sekitar 285 miliar elemen campuran. Cincin ketiga hanya berisi 1 senjata atau ukir yang nilainya tidak bisa ditaksir dengan uang, sebab keberadaannya sangatlah langka. Tambahan dari harta Glotchan senilai 53 miliar, hingga total kekayaan Lo Fong mencapai 560 miliar elemen campuran. Ia dan Babata terpana menatap angka akhir itu. Keduanya menyadari betapa besarnya pencapaian kali ini. Perbandingan kekayaannya membuatnya mengerti standar pejuang kosmos. Penjabat biasa memiliki 10 juta elemen campuran. Kaisar biasa mencapai puluhan hingga ratusan miliar. Sementara prajurit sekelas Turuyan memiliki ratusan miliar atau lebih. Namun sebagian besar kekayaan para pejuang adalah aset tetap berupa kapal, tumbuhan kehidupan hingga senjata, bukan uang tunai seperti Lo Fong. Begitu pula dengan Lo Fong yang kini menyimpan sayap Sanwu, persenjataan dewa binatang, kristal barisan hingga senjata bukir. Semua itu tidak bisa dijual. Ia pun menyadari pentingnya barter di masa depan nanti. Ia pun mengambil keputusan bijak. Harta yang tidak berguna baginya atau yang terlalu umum di alam semesta harus segera dijual. Item terbaik hanyalah yang benar-benar cocok untuknya. Ia akan menjual sebagian besar harta dari cincin pertama melalui Virtual Universe Company. Dengan harga yang tetap terhormat karena statusnya sebagai murid pemimpin kota. Ia pun sibuk namun puas karena ia memiliki uang tunai yang cukup banyak. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama sebab suatu hari ia menerima sebuah surat dari seorang teman di kota Aliansi Hong. Surat itu menyebutkan bahwa aliansinya, yakni Yang, telah dikabarkan memperoleh harta dari menara pengorbanan di benua Yanji. Identitas yang seharusnya low profile kini terseret dalam pusaran rumor berbahaya. Berita itu bahkan menyebar luas hingga menara Star dan banyak kaisar telah mengetahuinya. Lebih parahnya lagi, koordinat keberadaan menara tersebut ikut tersebar. Lo Fong sangat marah sebab ia sadar pelakunya tak lain adalah Kaisar Jam Ungu. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini,
klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.